Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti itu karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak hapus itu. Saya tidak mau sakit sendiri. Habib Rizik itu sering membuat vlog dengan berita-berita hoax. Organisasi apa saja yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ya dia tidak berhak ada di Republik ini. Bang Ali seharusnya lebih teduh lagi sebagai juru bicara istana ya. Seharusnya juru bicara pemerintah tidak perlu mengeluarkan komentar-komentar seperti ini. Kalau memang ingin kita guyup gitu loh. Kalau saya sebagai Pak Jokowi menonton Bang Ali, saya tegur Bang Ali. Tidak tepat kalau dikatakan FPI akan dilarang, FPI ormas ilegal, FPI ormas terlarang kalau tidak punya SKT. Nggak benar itu. Secara konstitusi itu sudah salah. Pendaftaran ormas sifatnya sukarela. Jadi tidak ada istilah di Indonesia ini ormas terlarang. Ormas yang tidak mendaftarkan diri sekalipun itu tetap berhak melakukan kegiatan. Itu saja akan menjadi pertanyaan umat Islam, akan menjadi pertanyaan rakyat Indonesia. Mengapa justru pada rezim yang sekarang ini persoalan ini digoreng? Kalau sebelum ini dalam kita mengurus surat keterangan terdaftar itu sangat normal. Ya, sebelum pemerintahan yang sekarang lah intinya. Bunuh. Gak apa-apa bunuh. Udah bukan halal lagi, udah hoyol. Udah hoyol. Nanti dibilang melanggar HAM, persetan kitab HAM. Tai kucing kitab HAM. Apa-apa, kita bertanggung jawab, saudara. Saya pribadi maupun FPI, maupun umat Islam yang lain, para alim ulama bertanggung jawab. Bilang disuruh oleh Ustaz Sobri Lubis, disuruh oleh Habib Rizik Syihab, meminta dan mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera membebaskan para ulama dan cucu Rasulullah Habib Muhammad Rizik Syihab tanpa syarat. Rakyat dan umat Islam Aceh mengingatkan kepada pemerintah pusat, bila poin-poin di atas tidak diindahkan, dikhawatirkan terpecahnya persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Memastikan adanya sikap tegas terhadap kelompok-kelompok, bukan hanya satu kelompok saja, tapi terhadap siapapun yang ingin melakukan upaya-upaya dan menyampaikan pesan-pesan yang memecah belah bangsa ini. Penjualan agama di Indonesia sudah tidak laku. Apa itu? Label-label agama yang ditawarkan ke masyarakat atas nama agama. Kita sudah melihat beberapa peristiwa-peristiwa yang lalu bahwa ternyata ormas-ormas yang berjualan dengan nama agama ini justru tidak membela agama. Yang dibela agama itu apa? Saya siap sekali mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Polri. Maju terus Polri dan TNI, jangan pernah takut. Siapapun yang merusak negara, siapapun yang membuat kekacauan negara, sikat Habib. PI dan sebagainya membakar warung tuh karena katanya menjual barang-barang haram, dibakar. Kemudian nantang perang, kami juga punya amunisi, kami gorok lehernya dan sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan begitu kan. Ya kita lakukan seperti ini, bahwa ada yang mengkritik, ya kita tahu, kita sudah diskusi juga, paling itu nanti yang mengkritik si A, si B, si C gitu. Dan betul yang sekarang muncul itu. Wanti-wanti saya pada Pak Jokowi, kamu jangan biadab. Jadi saudara Jokowi, ya hati-hati ya Mahfud, urusan langsung kepada Allah. Tentu sedih ya. Negara punya tugas membina, bukan membinasakan ormas. Pelarangan terhadap FPI kemudian dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang. Ini adalah sebuah pembunuhan terhadap demokrasi kita. Mudah-mudahan ada upaya-upaya hukum yang merupakan pembelaan dari organisasi ini. FPI tidak bisa dibubarkan. Front Pembela Islam. Kalau ada yang bubarin, bikin lagi Front Penyelamat Islam. FPI juga. Dibubarin lagi, bikin lagi Front Pembela Islam, Front Penyelamat Islam, Front Perjuangan Islam. FPI lagi. Dibubarin lagi, bikin lagi
front penyokong Islam, FPI lagi. Si Saudara Haikal mengatakan ada yang mau bubarkan FPI, gitu-gitu dah. Kita bikin lagi front pemersatu Islam, front apa Islam. Ini harus diantisipasi. Ya, ucapan-ucapannya akan menimbulkan keresahan. Tangkap aja si Haikal itu. Udah dia mimpi ketemu Nabi dan sebagainya itu. Tangkap aja itu. Ya. Ujaran penggal kepala. Apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, dan bukan imam abal-abal, kontrol dong umatnya. Mengontrol umat aja gak mampu gitu loh. Jangan kapok. Dan laskar tilik bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Ya herat dipites kayak kucu sama Allah. Ditangkap di borgol, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya serbu yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, sudah. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Solusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani.
Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Lonte hina Habib digagak polisi, ditangkap enggak, dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Sebuah chat yang beredar di media sosial dan di media online. Nih ya. Ini chatnya ini kayaknya chat mesum. Kenapa Nyai bilang chat mesum? Karena ada kata-kata yang sedikit kurang beres gitu ya. Nah ini Nyai sekedar membacakan chat mesum ini. Ini kayaknya chat mesum ini dilakukan oleh 2 orang yang memadu kasih, tapi yang jelas sudah bukan muda lagi usianya. Kalau dilihat dari cara-cara dia ini udah cara-cara orang tua ya. Agak-agak sedikit norak. Nyai bacain yang ini dulu, kan ada 2. Saya masih kuat. Saya cangkul terus ya. Firza, tekan sayang. Yang cowoknya bilang gini nih, muncrat. Yang ceweknya jawab gini, sayang. Sayang, udah keluar belum? Udah. Muncrat. Tuh yang cowoknya langsung bilang gini, hapus segera semua chatting kita malam ini sebelum disadap dan dikopi orang jahat. Segera ya,
Iya sayang, sayang mandinya gimana? Semua chat dan foto saya hapus kecuali foto mantap. Foto mantap. Foto mantap maksudnya apa? Foto mantap itu maksudnya foto bugil atau foto cium-ciuman. Saya simpan di file khusus dengan sandi rahasia. Sandi rahasia, kira-kira sandinya apa ya? Nyai ini kepo deh, Nyai pengen tahu apa sih foto mantap mereka, ya kan? Kan dingin, pakai air hangat. Hapus aja sayang, mandinya nanti sebelum subuh. Ya sayang, jangan sekarang nanti masuk angin. Pakai air hangat ya sayang. Fotonya hapus aja. Ih. Ternyata chat mesum yang hebohkan itu ini toh, yang sampai orang kabur 3 tahun lebih nggak pulang-pulang. Chat mesum seperti ini muncrat. Ceweknya kan lokal, ya enggak? Harus ada lagi mandi madu. basah seluruh tubuhku. Muncrat sayang. Untung yang ronda nggak lewat. Coba kalau yang ronda lewatnya ada apa nih, orang tua nih lagi teriak-teriak malam berdua, ya kan? Coba. Ternyata ini chat mesum yang ditakut-takutin itu. Cuma segini doang. Hah? Nggak ada yang lebih gitu loh. Nyai pikir tuh yang gimana gitu ya chat mesumnya. Sampai ditakut-takutin banget gitu loh. Aduh, ini mah cuman cabe-cabean lah, kelas cabe-cabean. Kalau yang kayak gini mah, aduh, ya ampun cemen banget. Nyai pikir chat mesumnya yang gimana gitu ya. Ternyata ini biasa aja, tapi udah bikin takut tuh sampai kabur 3,5 tahun nggak pulang-pulang. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, gua hajar bener-bener dia tadi malam. Dari kemarin Kak, minta ampun dia. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang kuda kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan. Loh Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus Bib. Saya tidak mau sakit sendiri kayak gitu. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan coba-coba. Saya bilang ampun Firza, iya. Tapi Kak, nggak jelas juga itu. Nggak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin. Sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Oh coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib punya keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan, Bib. Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk kan, Firza mau ini saya, udah Firza ini. Awal dia ngamuk tuh kayak mau, saya lawan, saya nggak peduli. Firza saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan Kak Emma. Dia bilang Firza saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu. Sampai kaki saya dijahit, saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan. Gituin Kak Emma. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta. Macam-macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali.
ngamuk ya Kak Emma. Terus saya bilang gini, hei Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat apa yang selama ini saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik, semua jadi baik, bersatu. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, diklat pengajian ini itu ikut. Habib suruh saya, Habib sarankan, iya. Saya tato dan taat. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Emma. Akhirnya tau nggak, minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firza, tolong, minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini. Kak Emma, bayangin. Nah, saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam, ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan, kayak gituin. Saya bisa berteriak. Misalkan naruh Quran di kumaha lah pokoknya mah sesuai keyakinan ya, keyakinan gitu. Tetap kalau maka percaya, namun misalkan nggak percaya sesuai keyakinan Ari, ngomong jujur gitu, tetap aku mau percaya. Sama bapak dia. Pasan, canak pasan. Percaya Bu, sok. Pasan di kamar ya. Kamu mau mata percaya sama ngomong jujur. Iya. Terus ayah. Nah justru itu ngomongnya, kok jadi. Jujur ini kan apa? Tafsir dari mas pada sama percaya. Tidak tas aku. Di kan anu dituduhkan kan video ya kan Pancasila. Pancasila anu dituduhkan. Eta video itu teh An yang membuat sendiri, wajah yang membuat sendiri lah video eta. Budak yang video itu budak sarare bisa hari udah sarare. Tanggal hiji teh. Tanggal 1 Januari. Jam sabaraha? Jam? Jam 7, jam 8. Apa subuh? Pagi jam 7 ana ya? Sekitar jam Bang Ali seharusnya lebih teduh lagi sebagai juru bicara istana ya. Seharusnya juru bicara pemerintah tidak perlu mengeluarkan komentar-komentar yang seperti ini. Kalau memang ingin kita guyup gitu loh. Karena kan permintaan pemerintah Pak Jokowi yang ingin suasana tensi. Tapi kalau kita dengar Bang Ali, abang saya ini kelihatan memprovokasi suasana lagi supaya panas kembali gitu loh. Kalau saya sebagai Pak Jokowi menonton Bang Ali, saya tegur Bang Ali. Kita bicara katanya rekonsiliasi sesuai tawaran pemerintah Pak Jokowi ya, yang menginginkan rekonsiliasi. Lalu kita menyambut baik islah ini, sekaligus kita mengusulkan ini. Kalau memang ingin terjadi islah, kan katanya mau rekonsiliasi. Ini Bang Ali ini tidak sesuai dengan permintaan Pak Jokowi menurut saya. Kalau saya jadi Presiden Jokowi, saya tegur Bang Ali ini. Berikan isyarat kepada seluruh organisasi massa, tidak saja Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, atau elemen manapun. Organisasi apa saja yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ya dia tidak berhak ada di Republik ini. Kan dari framingnya, dari framing yang selama ini kan, Presiden kan tidak menjelaskan tentang posisi FPI, ya kan? Media asing. Makanya saya berkali-kali bilang juga, apa urusannya media asing dengan urusan dalam negeri? Orang Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan HAM. Pemerintah ini tidak akan mungkin zalim kepada bangsa dan Republik ini. Ada aturannya kok. Undang-undang yang mengajak, undang-undang yang memberikan fatsunnya. Undang-undang itu adalah setiap warga negara berhak berkumpul dan berserikat. Itu Undang-Undang Dasar 45 Mbak Caca. Jadi nggak bisa. Ini Undang-Undang Dasar 45. Sumber dari segala sumber hukum yang berlaku secara positif di tanah air. Jadi tidak akan mungkin bisa pemerintah itu membeda-bedakan. Karena pemerintah, negara berkepentingan dengan ormas-ormas itu untuk melakukan verifikasi terhadap data-data organisasi. Apakah betul dasarnya Pancasila,
Apakah organisasi ini tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Siapa pengurusnya masuk dalam kategori-kategori orang-orang yang pernah bermasalah dengan negara Republik Indonesia, apakah dia terpidana apa dan segala itu kan diteliti oleh pemerintah. Ya, kita juga selama ini dalam selama 20 tahun ke belakang itu ada beberapa pertanyaan dari pihak Kementerian Dalam Negeri, itu kita jawab, ya, kita lakukan proses diskusi. Dan memang biasanya selalu ada proses diskusi, walaupun proses diskusinya singkat, ya. Dan selama ini pengalaman kita itu hanya melalui satu proses diskusi lah. Sadar sekali, ya, bahwa ini sedang menjadi bahan dari pemberitaan teman-teman yang berada di media. Tetapi juga kita mesti lihat juga ada memang elemen-elemen, ya, yang memang terus menggaungkan, bahkan kita ingat ada petisi, ya, di satu online itu yang memang mengarahkan publik, ya, untuk bersikap atau berpersepsi negatif terhadap FPI. Nah, tentu saja hal-hal yang demikian yang harus dinetralisir justru, bukan justru dari pihak pemerintah mengikuti persepsi negatif yang dikembangkan oleh elemen-elemen tertentu itu. Kalau kita lihat, ya, selama beberapa tahun terakhir ini, itu kan yang disebut tadi sweeping segala macam, itu kan berita tahun berapa itu? Itu sudah lama sekali dan diulang-ulang terus. Dan selalu publik yang tidak mendapatkan informasi atau keterbelakangan dalam soal informasi, itu selalu mengungkit peristiwa-peristiwa yang lebih dari 5 tahun yang lalu. Nah, ini yang selalu menjadi persoalan, sehingga saya menilai bahwa memang ada sengaja sebagian memang publik harus diakui, dan publik ini memang ini tergolong hatersnya FPI. Jadi kita sudah mengidentifikasilah kelompok-kelompok ini siapa yang selalu mengembangkan opini-opini dan persepsi negatif terhadap FPI. Kita udah paham itu siapa. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang lu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Di Toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja.
Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.